Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama MS Fotografi Official dan kali ini saya akan berbagi dan sharing tentang sama aja ya, berbagi sama sharing bagaimana cara saya mengedit foto dari awal sampai jadi sebuah foto yang bisa saya posting atau saya cetak. Nah, saya sudah memasukkan ini, sudah mempersiapkan fotonya di sini. Nah, jadi pada beberapa hari kemarin saya melakukan photoshoot sama salah satu vendor wedding gitu. Cuman di sini saya pribadi meminta tema merah-merah gitu kan. Jadi kita kolaborasi di sini. Tapi untuk konsep saya yang minta dan mereka vendornya itu bisa mengerti apa yang saya mau gitu kan. Nah, seperti biasa saya selalu menggunakan cropping dulu gitu ya. Rasio 4/5 karena kebutuhannya untuk Instagram 4 nih di sini 4 banding 5 gitu kan. Setelah kita pasin, nah tapi sini nggak pas. Oke, nah cukup ya mungkin. Setelah kita crop, seperti biasa saya akan melakukan Ctrl J. Nah, atau copy layer gitu kan. Jadi ini tetap file aslinya tetap ada. Jadi kalau misalkan kita nanti ada kesalahan dalam editing, kita bisa masih punya file aslinya gitu. Bukan file asli sih ya. Ya, layer aslinya gitu lah. Layer 1 yang background ini. Nah, lalu saya tuh nggak tahu kenapa di sini tuh saya merasa kurang tajam sih gambarnya itu. Nggak tahu salah fokus apa gimana waktu pemotretannya, karena ini tuh kurang tajam di bagian kulit wajahnya. Nah, saya akan melakukan penajaman dulu dengan menggunakan fitur high pass. Lalu masuk ke image seperti biasa, adjustment masuk ke saturation, dikurangi sampai -100. Lalu blending mode kita pilih ke soft light. Ini sekilas itu tidak ada perubahan, tapi sebenarnya ini berubah, bisa dilihat ya. Ini before tuh masih agak ngebur-ngebur di bagian kulit, setelah kita pakai high pass, nah jadi lebih tajam. Lalu saya akan satukan layer 1 dengan background ini dengan cara sambil menggunakan Ctrl lalu nah kita Ctrl J lagi. Untuk selanjutnya kita akan membersihkan noda-noda yang ada di wajah. Kita akan menggunakan spot apa sih namanya ini, pokoknya yang atas deh, yang healing brush tool ini nih, healing brush tool. Saya akan percepat ya di sini biar nggak terlalu panjang videonya. Nah, untuk bagian menghilangkan noda-nodanya saya rasa cukup gitu kan. Kalau mungkin teman-teman mau lebih bersih lagi itu gimana waktu dan selera teman-teman mau sebersih gimana gitu. Kalau menurut saya ini udah cukup gitu kan. Nah, udah itu saya biasanya Ctrl J lagi untuk duplikat layarnya. Lalu saya akan membersihkan area mata ya. Saya masih menggunakan ini spot healing brush tool ya. Masih menggunakan healing brush tool, jadi sini mungkin ada, nah kan kalau misalkan menggunakan softline itu biasanya mata model itu merah ya, jadi ada apa sih urat ya yang kelihatan gitu, yang merah-merah gitu. Itu kita bisa bersihkan, tapi dalam dalam porsi yang tetap natural ya, tidak boleh terlalu putih juga. Kayak di sini.
Nah, untuk bagian mata ini biasanya saya melakukan agak lebih sedikit lebih terang gitu ya, lebih cerah sih matanya itu. Saya menggunakan fitur ini. Apa ya, saya susah nyebutnya gitu, nggak tahu, takut salah. Pokoknya ini aja nih, fitur ini. Kalau di sini agak lebih sedikit lebih kayak terang, bukan terang sih ya. Nah, udah cukup. Mari kita lihat before afternya. Nah, ini beforenya, ini afternya. Before yang tadi nih, waktu kulit sebelumnya kulitnya gini. Lalu kita masuk afternya. Nah, oke, sip. Lalu kita akan masuk ke bagian menghaluskan kulit ya, teksturnya gitu kan. Seperti biasa kita akan kontrol I. Nah, lalu blending mode-nya kita rubah ke linear light. Lalu kita masuk ke blur, Gaussian blur. Lalu ke high face juga. Nah, cukup segitu aja. Lalu kita di situ dikasih apa namanya, layer mask. Lalu di si ininya tuh kita kontrol I lagi. Nah, lalu setelah itu kita akan beras di bagian wajah. Yang perhatikan ya ini. Jadi tekstur kulitnya menjadi lebih lembut, lebih soft, lebih mulus gitu. Tapi tidak menghilangkan tekstur asli. Jadi si make up dari muanya itu tetap terjaga. Kita hanya memperbaiki tekstur kulitnya aja gitu. Tapi di sini juga sebenarnya bukan retouch yang benar-benar retouch. Karena kan sebenarnya kalau misalkan retouch yang udah profesional, yang udah pro banget itu kan sampai ini juga sih harusnya dibersihin nih yang bagian rambut ini. Tapi kayaknya untuk saat ini saya waktunya ya terus lebih panjang lagi nih kalau misalkan udah menyangkut masalah rambut. Nah, kita tangannya juga. Oke. Nah, udah lumayan. Kita lihat ya before after. Oke, ini before-nya belum kelihatan sih. Biasanya agar si foto kita itu lebih berwarna, kita biasanya saya sendiri biasanya menggunakan vibrance ya di sini. Ditambah sedikit biar warnanya lebih keluar. Nah, oke. Terus atau teman-teman juga bisa mainin di sini itu ada level gitu ya, biar lebih tajam suaranya atau lebih strong gitu. Nah, oke, sedikit aja. Dan biasanya saya untuk membuat fotonya itu lebih fokus dan lebih kayak apa ya, ada gelap terangnya gitu, saya biasanya menggunakan ini vignette gitu ya. Kita kurangin kapasitasnya. Nah, udah cukup ya kayaknya segitu. Lalu di layer masknya saya biasanya hapus nih. Jadi di bagian wajah modelnya tetap terang, jadi pinggir-pinggirnya aja yang lebih berkesan gelap gitu. Nah, coba kita akan grupin ya kita. Nah, lalu kita akan lihat before after nih. Ini before-nya yang masih mentah.
lalu ini adalah afternya gitu kan, lebih berwarna lebih keluar ya si warnanya. Nah udah itu biasanya saya akan menambahkan watermark saya di bawah. Kita cari watermarknya ada di bawah, mana ya, ini dia. Oke, sesuaikan penempatannya karena saya biasa di bawah nempatinnya. Oke, saya kurangin opacity-nya, nggak terlalu mengalahkan gambarnya gitu kan. Oke, udah selesai, lalu kita akan save. Misalkan baju merah, kita ke JPEG, save. Lama nih. Nah seperti biasa kalau misalkan untuk upload Instagram saya nggak terlalu besar sih gitu. Biasanya kan kalau misalkan buat cetak nih gede nih, bisanya di high gitu kan sampai berapa MB. Tapi kalau misalkan buat di Instagram saya biasanya pakai low aja udah cukup gitu. Oke, selesai. Nah jadi buat teman-teman yang saat ini lagi belajar, ayo belajar bareng. Walaupun saya masih banyak kekurangan, masih belum bisa dibilang tutorial, ini hanya cuma sekedar sharing aja. Tapi kalau misalkan teman-teman mau belajar bareng, ayo jangan lupa untuk like, subscribe, and share videonya. Dan kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh di kolom komentar. Dan kalaupun misalkan di sini ada kesalahan pengucapan istilah dan nama-nama dari aplikasi apa sih, jadi mohon maaf gitu ya, boleh komen di bawah buat ngasih masukan dan penjelasan gitu. Terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.